Halo semuanya, balik lagi di Jawa Gaib. Kita mau bahas sesuatu yang sensitif nih, tapi penting banget buat kamu yang lahir di Pahing. Pernah nggak sih ngerasa gini? Udah kerja keras jungkir balik, udah berusaha maksimal. Tapi kok rezeki itu kayak ketahan di pintu gerbang aja? Khususnya buat kamu yang Pahing, ada energi kuat banget di dalam diri kalian. Tapi sayangnya, energi ini justru jadi bumerang yang bikin rezeki seret. Loh, kok bisa? Bukannya Pahing itu energinya besar dan gampang mencari uang? Jawabannya ada di satu hal yang gak pernah kalian sadari. Sifat dasar Pahing itu sendiri. Gini nih penjelasannya. Pahing itu elemennya api. Apinya besar. Ini bagus. Artinya kamu punya ambisi yang membara. Gak gampang nyerah dan maunya jadi nomor 1. Kalian itu punya aura yang mendominasi. Saat masuk ruangan, semua mata pasti ngelihat ke kamu. Itu energi alami Pahing. Tapi coba bayangin deh, kalau api ini nggak dikelola dengan benar. Apa yang terjadi? Iya, kebakaran. Kebakaran ini bukan cuma merusak dirimu, tapi juga menghanguskan kesempatan rezeki yang datang dari luar. Kita bedah 3 penyebab utama kenapa Pahing sering banget kena jebakan rezeki seret ini. Penyebab pertama, ini yang paling sering, ego api, yaitu keras kepala dan rasa paling benar yang gak ada obatnya. Kalian sering menolak saran dari orang lain, bahkan kalau saran itu bisa menyelamatkan bisnis atau karir kalian. Energi rezeki itu datangnya dari interaksi, dari koneksi. Kalau semua koneksi kamu bakar karena nggak mau denger, ya rezeki otomatis menjauh. Bayangin deh, ada peluang emas. Tapi karena kamu nggak mau kompromi, peluang itu diambil orang lain yang lebih fleksibel, meskipun ilmunya di bawah kamu. Ini bukan soal merendah, tapi soal membuka keran rezeki. Pahing harus belajar bahwa api itu butuh udara lain untuk tetap hidup, bukan cuma ego sendiri. Penyebab kedua, emosi yang nggak terkelola. Pahing itu gampang panas, gampang meledak. Ketika bisnis atau kerjaan lagi di titik krusial, kamu keburu ngambek atau ngomong kasar duluan. Rezeki itu takut sama energi negatif yang dilepaskan secara tiba-tiba. Dia kayak air. Kalau di bawahnya ada gempa, airnya pasti tumpah. Gini nih, banyak loh orang Pahing yang sukses di tahap awal, tapi gagal di tengah jalan, cuma karena nggak bisa menahan lidah. Lidah itu lebih tajam daripada pedang. Dan buat Pahing, lidah kalian itu kayak korek api yang siap membakar jembatan rezeki. Ingat, emosi panas itu menghilangkan fokus. Saat fokus hilang, kesempatan uang itu lewat begitu saja di depan mata kamu. Penyebab ketiga, ini yang paling spiritual tapi jarang disadari. Kamu pelit sedekah emosional. Maksudnya gimana? Karena Pahing itu fokusnya ke diri sendiri, kadang kamu lupa kalau rezeki itu perlu jalan keluar masuk yang lancar. Kamu gampang memberi uang, tapi sulit memberi waktu, sulit memberi senyuman tulus, sulit memberi pujian yang bikin orang lain semangat. Rezeki yang paling besar itu seringkali datang dari doa orang yang kamu senangkan hatinya. Kalau kamu terlalu dingin, terlalu serius, atau terlalu fokus pada hasil, orang di sekitar kamu jadi sungkan dan doanya pun gak tulus. Rezeki itu bukan cuma angka, tapi juga koneksi spiritual. Kalau koneksi ke sesama terblokir, otomatis koneksi ke atas juga ikut terganggu. Nah, kalau sudah tahu penyakitnya, sekarang kita bahas solusinya. Ini kunci buat Pahing biar rezeki nggak lagi macet. Pertama, belajar mengendalikan api. Caranya, cari elemen air atau tanah untuk menyeimbangkan energimu. Ini bisa berarti berteman dekat dengan orang weton pon atau wage yang punya karakter lebih kalem dan sabar. Mereka ini kayak air yang bisa memadamkan panas berlebihanmu sebelum api itu membakar kesempatan bagus. Kedua, latihan mendengarkan pasif. Gak usah langsung ngejudge atau nyanggah kalau orang lain ngasih masukan. Tahan dulu responmu selama 5 detik. Biarkan ide itu mengendap. Siapa tahu, ide yang kamu anggap remeh justru jadi jembatan rezeki.
Anggap setiap masukan adalah bahan bakar, tapi kamu yang pegang kendali tombol on-off-nya, bukan emosimu. Ketiga, ini soal sedekah emosional tadi. Mulai deh, sebarkan aura positif. Senyum itu ibadah paling murah, Pahing. Coba deh, setiap kali kamu mau marah, ubah energinya jadi energi memaafkan atau energi memberi semangat. Dengan begini, lingkaran sosialmu membesar. Kalau lingkaran sosial membesar, artinya peluang dan doa yang mengiringi juga membesar. Ingat ya, rezeki Pahing itu memang besar, tapi dia harus didatangkan dengan kelembutan dan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan api yang membakar. Kalau kamu terus-terusan mengandalkan hawa panas dan ego, rezeki itu cuma lewat sebentar. Habis itu, balik lagi menjauh. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu Pahing, tanya ke dirimu sendiri. Apakah api dalam diriku ini sudah jadi kompor yang memasak, atau malah jadi hutan yang terbakar? Kuncinya cuma satu, rendahkan hati, maka alam akan meninggikan rezekimu. Itu janji semesta buat Pahing yang bijaksana. Coba terapkan tips ini mulai besok, dan lihat sendiri perubahannya dalam 30 hari ke depan. Pasti ada kejutan rezeki yang datang tak terduga. Nah, kalau kamu Pahing, coba deh share di kolom komentar. Sifat keras kepala mana yang paling sulit kamu kendalikan? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus bahas rahasia weton dan energi alam lainnya. Salam Jawa Gaib. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga rezeki Pahingmu lancar jaya.